Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan Rabbuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di hari ini sudah masuk pertengahan Ramadan ya, Masya Allah, tanpa terasa kita terus ya diingatkan kembali oleh Allah tentunya akan hari-hari yang terus berjalan ya, yang jangan sampai kita lalai dan lengah dengan itu sehingga bulan yang terbaik ini atau mungkin 30 hari yang terbaik ini pun berlalu hanya sekedar kita menahan makan dan minum saja. Tapi sejatinya Allah inginkan adalah kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari semua sisi kehidupan kita dengan Ramadan. Karena kita tahu Ramadan adalah madrasahnya kita. Cara Allah menempa kita untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih menguatkan ruhnya kita, untuk lebih menguatkan jiwa dan hati atau imannya kita dengan adanya Ramadan seperti ini. Maka sesungguhnya ini menjadi sebuah catatan penting untuk kita semua, karena seorang mukmin itu ketika mereka berada dalam panduan atau guidance-nya Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya hidupnya akan bahagia, pastinya hidupnya akan merasa terus ya tenang ya, tidak ada kekhawatiran, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, enggak ada khawatir, enggak ada sedihnya dia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis tentang puasa di mana Nabi menyebutkan lishaimi farhatan, bahwa kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Farhatun inda fitri, kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan harusnya menjadi tempat terbaik kita untuk mengungkapkan kebahagiaan tadi, tempat terbaik kita untuk menyalurkan kebahagiaan tadi dengan cara memperbanyak amal ibadah. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan bahwa kebahagiaan itu hanya ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah memahami ini, sejatinya Ramadan ini bisa kita pakai sebagai toolsnya kita, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati yang hari ini hadir di majelis taklim Excel ini di siang hari ini, sebagai toolsnya kita atau katakanlah perangkatnya kita yang Allah siapkan dalam bentuk ya syariat seperti ini untuk memperbaiki dua hal. Jadi Ramadan ini kalau saya lihat justru malah menjadi momen terbaik kita untuk memperbaiki dua hal. Apa hal yang pertama? Hal yang pertama adalah hati atau jiwanya kita. Maka Ramadan dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai caranya kita atau caranya Allah untuk membersihkan sampah-sampah atau oksidan-oksidan atau mungkin toksin-toksin dalam hati atau jiwa kita yang selama ini banyak berada dalam diri kita, hasad, dengki, ya, namimah atau mungkin adu domba, ya, amarah, kecemburuan yang tidak jelas dan seterusnya. Dan itu dijadikan Allah atau mungkin dibuat Allah Ramadan ini sebagai bulan untuk membersihkan itu. Maka kalau kita melihat ini semua, ada panduan-panduan yang sangat jelas tentang puasa tadi yang Rasulullah SAW anjurkan atau mungkin ajarkan kepada kita semua. Kalau kita sudah memahami itu, maka sejatinya puasa adalah benar-benar bulan yang dijadikan caranya Allah atau caranya kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita tahu bahwa dalam sebuah diskusi Rasulullah menyebutkan atau bersabda bahwa Allah tidak butuh puasa dengan orang-orang yang masih berdusta atau mungkin menggunjing ya seperti itu ya. Maka guidance ya atau mungkin panduan yang Allah berikan ini teman-teman sekalian tidak hanya berkaitan dengan sekedar menahan lapar dan minum saja atau mungkin makan dan minum saja, tapi guidance yang di situ yang Allah inginkan kepada kita semua adalah bagaimana jiwanya kita, imannya kita atau hatinya kita terjaga dari hal-hal yang justru malah melemahkan fisiknya kita. Kenapa? Karena semua penyakit fisik sejatinya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan bahwa bermula dari penyakit hati seseorang. Jadi penyakit fisik itu dasarnya adalah penyakit hati seseorang. Maka Ramadan adalah bulan pembersihan hati, bulan pembersihan hati. Dan pertanyaannya bagaimana caranya kita untuk membersihkan hati tadi, membersihkan jiwa, menguatkan jiwa atau menguatkan iman. Kita tahu Nabi SAW menyebutkan atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan dalam sebuah hadis ya bahwa setiap malamnya Jibril alaihissalam ya bersama Rasulullah SAW bertadarus ya membaca Al-Quran.
ya. Maka itulah salah satu cara ya yang dijadikan Allah untuk membersihkan jiwa kita, menguatkan jiwa kita. Maka Ramadan adalah bulan tadarus Quran. Ramadan adalah bulan madrasahnya kita untuk mendalami Quran. Itulah sejatinya Ramadan. Dan ayat tadi diteruskan dengan hadis tadi diteruskan dengan kalimat atau narasi yang lain, di mana di situ disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat dermawan ketika Ramadan. Ya, jadi di situ ada amalan yang sifatnya untuk pribadinya Rasulullah dan juga untuk sosial atau kemaslahatan umat. Ya, jadi maka Ramadan itu kalau kita mau mendapatkan dua hal yang berkaitan dengan kebersihan jiwa, kesucian jiwa kita, maka dua hal yang harus kita lakukan di situ. Yang pertama berkaitan dengan diri kita, dengan amalan-amalan yang manfaat untuk diri kita seperti sholat, ya, sholat tarawih, sholat wajib, zikir, ya, tilawah Quran, ya, termasuk di situ. Dan juga amalan kedua yang berkaitan dengan amalan yang berhubungan dengan sosial ataupun berhubungan dengan orang lain seperti sedekah. Maka kalau kita lihat dari dua hal ini, inilah caranya Allah untuk menguatkan jiwa kita dengan adanya puasa Ramadan. Dan di situ sudah dikasih sebenarnya Allah sudah memberi semacam prasyarat, ya, atau mungkin caranya untuk lebih dekat dengan Allah adalah bukan dalam kondisi seseorang itu berlebihan dalam makanan atau bahkan makan, karena Allah lebih menyukai orang-orang yang berpuasa. Allah lebih menyukai bahkan mulut orang yang berpuasa yang disebutkan Rasulullah SAW seperti bau minyak kasturi, ya, seperti itu. Maka ini menjadi sebuah pedoman yang sangat luar biasa teman-teman sekalian buat kita semua, sehingga kebahagiaan itu betul-betul kita rasakan di waktu Ramadan seperti ini. Kenapa? Kita nggak pusing lagi mikir makan apa, minum apa, karena kita justru mikir bagaimana target-target ibadah kita selama Ramadan ini semuanya di scale up, semuanya dinaikkan, tilawahnya dinaikkan. Katakanlah mungkin yang sekarang sudah masuk 15 hari Ramadan, setengah Ramadan, jangan sampai seperempat Quran pun belum selesai, ya. Jangan sampai, ya, kita paling tidak kalau seandainya satu hari ini sudah harusnya masuk ke setengah dari Al-Quran, ya. Kalau sudah masuk ke 30 atau 15 hari kedua itu sudah semakin kencang lagi, yang Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa kuda pacu atau kuda perang itu lebih mengerahkan atau akan mengerahkan seluruh kemampuannya ketika sudah berada pada etapa yang terakhir. Nah, kita sudah mau mulai masuk etapa terakhir nih, ya. Sehingga di situ pelajaran besarnya adalah bagaimana kita mengerahkan seluruh kemampuan fisik kita, ya, untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Itu yang paling penting. Dan efeknya apa? Efeknya kalau ini sudah dikerjakan, fisik itu hanya mengikuti saja. Fisiknya kita hanya mengikuti saja, sebagaimana saya sering atau mungkin kita sering dapatkan hadis bahwa panglimanya atau rajanya tubuh atau fisik kita ini adalah hati. Tangan, kaki kita, semua anggota tubuh kita ini tentara-tentaranya. Maka ketika hati ditautkan dengan Allah, ketika hati dikembalikan kepada pemiliknya melalui kalamullah, melalui kalam-kalam Allah, melalui zikir, melalui tilawah, seterusnya, maka otomatis hati itu akan menjadi hati yang sangat kuat, ruhnya akan sangat kuat, bahkan jauh lebih besar ruh tadi daripada fisiknya atau raga seseorang tadi. Inilah sebenarnya esensi dari puasa. Maka teman-teman sekalian, kalau kita sudah melihat di sini, nanti kita akan bahas tentang yang fisiknya. Apa yang terjadi pada puasa ketika kita puasa ini, apa terjadi dengan tubuh kita, ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, setelah kita memahami ini, tentunya yang sering saya sampaikan bahwa sebenarnya Ramadan ini bulan di mana kita lebih banyak mengistirahatkan perut kita dan mulut kita, dan bulan di mana kita lebih banyak lagi memberikan makanan atau asupan buat hati, jiwa atau imannya kita. Itulah Ramadan sebenarnya. Apa buktinya? Buktinya waktu makan kita di bulan Ramadan seperti ini atau bulan puasa seperti ini itu sangatlah sempit, ya. Saya sering sampaikan bahwa waktu makan kita itu sempit sekali di waktu Ramadan, ya. Antara subuh katakanlah dengan sahurnya kita. Kalau kita ambil pedoman sahurnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah itu sahurnya 50 menit, 50 ayat yang kita baca kurang lebih sekitar 15-20 menit lah sebelum subuh, yaitu sahur yang terbaik, ya. Karena salah satu bentuk sahur terbaik itu kita mengakhirkan sahur. Kalau buka kita segerakan, ya. Nah, 15 menit kita menjelang waktu subuh kita sahur 15 menit. Oke, makanlah sebanyak mungkin yang kita bisa makan waktu sahur, katakanlah kalau memang lagi pengen makan banyak. Tapi berapa banyak kita bisa makan di waktu sahur tadi. Lalu kita berbuka pada pukul 6-nya. Sekarang maghrib kurang lebih pukul 6, ya. Lalu makanlah sebentar 5 menit kita berbuka dengan air dan kurma, kemudian nanti habis maghrib makanlah lagi 10 menit. Nanti habis isya atau habis tarawih makan lagi, paling setengah jam, ya. 15 menit tambah setengah jam, apa yang terjadi? Paling cuma sekitar 45 menit atau paling 1 jam lah. Setelahnya ngapain? Kenyang juga, kita nggak bisa makan banyak juga.
Karena habis itu kita ada settingan lagi Allah kepada kita berupa ngantuk, berupa malam. Ya meskipun Ramadan ini adalah bulan di mana kita sebenarnya justru harus lebih banyak lagi memperbanyak lelahnya kita untuk Allah, atau lelahnya nggak apa-apa, lelah asalilah seperti itu. Ya, nah 1 jam itu di waktu dipergunakan kita untuk makan selama Ramadan. Artinya apa? 24 jam ya tubuh kita, 23 jam lah kurang lebih, jasadnya kita ini tidak mendapatkan makanan ya, karena tidurlah katakanlah, kemudian kita aktivitas lah segala macam ya, seperti itu ya. Jadi itu caranya Allah untuk membuat sang hamba itu lebih dekat kepadanya. Dan apa ibarat kata reward yang Allah berikan kepada kita semua dengan seseorang itu meninggalkan itu, rewardnya nggak tanggung-tanggung loh. Kata Nabi SAW ya, dalam sebuah hadis ya, bahwa Allah mengatakan bahwa semua amal ibadahnya anak-anak Adam itu dibalas sama Allah dengan hitungan-hitungan tertentu. Tapi puasa Ramadan tidak ada hitungan yang baku, tidak ada hitungan yang pasti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nggak ada. Artinya apa? Ini besar pahala itu, saking besarnya dirahasiakan Allah, sampai ulama-ulama menyebutkan bahwa ketika sudah sampai nanti yaumil hisab, itu pahala-pahala dipakai semua, dan termasuk pahala puasa ini untuk katakanlah menghapuskan dosa yang dilakukan seseorang. Pahala puasa tadi masih banyak gitu, masih tersisa, bahkan tidak terkurang atau tidak berkurang sedikit pun saking besarnya pahala puasa Ramadan. Itu sebabnya orang puasa itu pasti bahagia. Itu Pak, itu yang harusnya kita dapatkan pesan di sini teman-teman sekalian. Nah, itu yang pertama. Saya agak cepat karena waktu kita nggak lama sampai jam 1, jadi ini kecepatan bicaranya saya percepat ya teman-teman sekalian. Nah, yang pertama itu. Lalu yang kedua, ya ini sudah selesai nih, kita bicara tentang katakanlah ruhiyah atau iman kita. Artinya apa? Ini disiapkan Allah untuk membuat sang hamba semakin dekat atau lebih dekat tanpa atau langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, itu caranya Allah untuk membuat kita makin dekat dengannya. Ya, bahkan 10 hari terakhir Ramadan ini, Masya Allah ya. Saya membayangkan kalau seandainya teman-teman yang ada di Excel ini ya, itu subhanallah itu semuanya iktikaf ya, karena bahasa iktikaf dalam surat Al-Baqarah ya 187 tuh ya, itu yang dipakai adalah kata-kata lelaki ya. Jadi ada kata-kata dalam Al-Quran itu ada perbedaan kata lelaki rijal ya, dengan satu lagi ya, itu zakarullah, seingat saya seperti itu ya, bukan zakarullah tapi intinya itu lelaki biasa ya, lelaki biasa. Maka panggilan Allah kepada orang-orang yang mau itikaf ini adalah rijal, lelaki sejati. Lelaki sejati itu adalah lelaki yang bisa meninggalkan dunianya untuk dekat dengan Allah, untuk berkhalwat dengan Allah, itulah lelaki sejati ya. Nah, maka itikaf itu disiapkan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, sebagai caranya Allah untuk membuat sang laki-laki tadi makin laki-laki. Semoga dipahami ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan ini. Makanya jangan sampai tahun ini saya berharap ya, dan bukan berharap sih, menyarankan saja kepada teman-teman khususnya yang laki-laki ya. Kalau bisa tahun ini 10 hari terakhir itu itikaf terus gitu kan. Ya mungkin ada yang bekerja, oke silakan sesuaikan saja. Tapi kalau bisa manfaatkan waktu, misalkan dalam 1 hari itu Anda betul-betul iktikaf, nggak pulang di masjid saja terus ya, seperti itu. Ya kalau ada waktunya. Tapi kalau masih bekerja mungkin silakan sesuaikan. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan jasa diah kita. Ya, kita tahu bahwa puasa adalah bentuk pengobatan ya. Seorang dokter di Amerika namanya Dr. James Dinick itu katakan the most underused drugs, dia katakan salah satu obat yang jarang banget dipakai. Dia katakan itu is fasting, dia bilang itu adalah puasa. Maka sebenarnya puasa ini caranya Allah sekaligus dari tadi kita untuk membersihkan toksin-toksin atau oksidasi-oksidasi dalam jiwa kita, dalam hati kita. Maka puasa juga dijadikan Allah sebagai caranya Allah untuk membersihkan raga kita dengan berbagai macam katakanlah fitur-fitur dalam tubuh kita yang sudah Allah ciptakan, yang terjadi hanya pada keadaan berpuasa. Yang pertama contohnya apa? Kita sering mendengar kata-kata istilah otofagi. Otofagi itu bagaimana sel-sel tubuh kita yang rusak itu dimakan oleh sel-sel yang sehat. Ada apoptosis, ada munculnya gen anti penuaan ketika seseorang itu berpuasa. Adanya muncul katakanlah metabolisme yang diperbaharui atau di resetting atau di refresh dalam tubuh kita, sehingga seluruh sistem itu mulai dikembalikan lagi pada settingan awal.
Ya, itu kan dahsyatnya puasa tadi. Bahkan kalau kita sebutlah penyakit apa yang tidak bisa diobatin dengan puasa, hampir sebagian besar saya katakan, hampir sebagian besar penyakit itu bisa diobati dengan puasa. Meskipun ini bukan hadis, tapi kata-kata sumu tasihu, bahwa berpuasalah niscaya engkau akan sehat, itu benar adanya. Ya, karena puasa inilah salah satu bentuk caranya Allah untuk membersihkan tubuh kita, membersihkan toksin hati, membersihkan toksin katakanlah dalam raga kita, ya, sehingga seseorang itu Bapak dapat merasakan merasakan kebahagiaan. Contoh ginilah, paling gampang gini, teman-teman. Kalau Anda misalkan ya habis dapat bonus, dan misalkan bonus apa, misalkan ada usaha atau apa, lalu Anda beli katakanlah mobil baru gitu kan, mobil baru atau apa yang Anda suka, sebelah mungkin rumah atau mobil atau apapun, ya. Perasaan Anda waktu naik mobil itu kan bahagia gitu kan. Nah, sama kayak tubuh kita itu sebenarnya, ya. Ketika kan sebenarnya ruhnya kita, teman-teman sekalian, kan terperangkap dalam jasad. Ruhnya kita terperangkap dalam jasad. Maka ketika orang mati itu kan ruhnya dicabut, ya, karena dia terperangkap selama ini dan dibebaskan, dia dikembalikan kepada pemiliknya, ya, seperti itu. Maka Ramadan itu, ya, caranya Allah untuk memperbaiki katakanlah spare part tanda kutip dalam tubuh kita, sehingga kita makainya itu udah nyaman gitu, seneng, jiwanya dibenerin, hatinya dibenerin, emosi dibenerin, imannya dikuatkan, raganya diperbaiki. Ibarat kata onderdilnya spare part yang rusak itu diperbaiki dengan adanya proses puasa tadi. Maka yang menariknya, kalau ini kita perkuat lagi dengan makanan-makanan yang tentunya memberikan asupan atau mungkin memberikan kekuatan untuk tubuh kita, ya mungkin bahasa sederhana itu makanan-makanan asli, makanan alami, real food seperti itu, maka itu akan jauh lebih dahsyat efeknya ke tubuh kita. Ya, nah saya kasih resep saja karena kita waktunya nggak panjang, supaya Anda bisa merasakan kekuatan dari makanan-makanan tadi. Nah, bagi teman-teman yang biasanya berbuka dengan menggunakan kurma, ya. Biasa kalau saya sih berhusnuzon Anda berbuka dengan kurma, bukan gorengan. Husnuzonnya saya. Ya, husnuzonnya saya. Ya. Nah, tapi kalau pakai gorengan ya terserahlah. Itu urusan masing-masing. Tapi maksud saya begini. Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat lah ya, seperti itu pernah memakan kurma itu dengan mentega. Tapi mentega zaman dulu kan mentega berasal dari lemak hewan yang kita sebut sekarang dengan butter. Jadi ternyata kurma itu kan karena kandungan kurma itu sangat tinggi gulanya, ketika dia dikombinasikan dengan butter, dengan lemak hewan yang sehat, nanti cari butter yang grass fat ya, grass fat butter tuh banyak yang jual tuh. Jadi Anda makan kurmanya dicoel pakai itu akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa ke tubuh. Nah, tambah lagi biasanya saya kalau sudah kayak begitu, saya cocol sedikit sama garam mineral ya, garam mineral non rafinasi. Habis itu minum air udah powerful atau mungkin sangat kuat tubuh kita. Itu salah satu caranya kita untuk memberikan asupan yang terbaik untuk tubuh kita. Habis itu ngapain? Makan buah saja. Nanti kalau Anda pengen makan yang ya berat atau seperti itu, tentunya kita coba mulai kurangi karbo dalam tubuh kita, sehingga apa yang diasup lebih banyak adalah sayuran-sayuran dan protein atau ya baik protein hewan atau protein nabati. Itu caranya kita untuk memperkuat tubuh kita selama Ramadan. Dan ditambah lagi nanti dengan asupan-asupan asam amino. Ya mungkin kalau yang sudah paham ilmunya, biasanya salah satu sumber asam amino terbaik itu kan adalah dari ari kelapa. Jadi kalau abang kelapa masih dengar? Ya, kalau abang kelapa jualannya pakai bahasa ilmiah, maka jual asam amino asli dari Allah gitu. Kalau dia pakainya itu, karena isi kelapa itu kan asam amino sebenarnya. Baik kelapa muda ataupun kelapa tua. Kalau bisa dapat kelapa tua itu tidak masalah, bagus saja. Kalau saya ini salah satu tipsnya saya, kalau minum air kelapa itu saya mencari air kelapa yang dagingnya tebal, tapi kelapa muda ya, kelapa muda yang dagingnya tebal. Kenapa? Kayak ada soda-sodanya. Itu senang banget saya. Dan minum itu tuh rasanya tuh lebih enak ke tubuh saya. Ya, jadi nggak usah ngantri beli kelapa muda yang lembut-lembut itu. Cari aja kelapa tua. Bukan kelapa tua. Kelapa tua yang buat santan tuh kelapa tua. Tapi ini kelapa muda yang dagingnya udah tebal banget. Nah itu biasanya saya sudah dapat ilmunya. Kalau diketok, dia nggak bergetar. Sudah tahu saya ilmunya. Ya, jadi kalau mau jual kelapa sudah bisa. Ya, jadi kelapa kan kalau abang kelapa itu kan jual tuk kita melihat pok gitu kan. Nanti kalau dagingnya itu masih tipis dia getar tuh. Nah, nanti kalau mau dapat air kelapa soda kalau bahasa saya, ini bisa dipakai nih yang jualan air kelapa. Ya, itu kelapanya kalau diketok-ketok dia kayak nggak bergetar gitu, nggak menyebar. Itu biasanya sudah itu daging itu sudah keras. Itu sama tuh salah satu kelapa yang saya sangat suka. Kenapa saya sangat suka? Karena ada seperti sensasi soda di situ. Ya, jadi kalau minum itu rasanya beda sama kelapa yang masih
menyebar itunya tuh, apa, kalau diketok-ketok. Nah, itu salah satu caranya. Ya, itu nikmat sekali teman-teman sekalian. Dan itu kalau Anda lakukan selama puasa, kelapa itu subhanallah ya, salah satu sumber asam amino yang sangat luar biasa, yang fungsinya juga untuk mendetoksifikasi. Makanya zaman dulu kalau kita tahu ya, kalau orang tua itu ada yang keracunan atau apa, dulu kan keracunan tuh ada yang salah minum atau apa gitu kan, minum obat nyamuk tuh. Dulu kan zaman dulu ada tuh minum obat nyamuk. Ya, itu kan salah satu yang dikasih kan. Kalau sekarang kan biasanya dikasih susu. Susu apa itu kan, susu kaleng. Kalau dulu itu bisa pakai air kelapa untuk mengeluarkan itu. Jadi kelapa itu sebenarnya anti racun yang sangat luar biasa. Tapi jangan kasih perasa. Ini kelapa dikasih flavor, kelapa original, ada kelapa rasa jeruk, kelapa rasa alpukat segala macam, sehingga kelapa tidak original lagi. Itu bukan itu yang saya maksud. Jadi kalau Anda tetap pengen minum air, kayak saya seperti penjual kelapa. Jadi saking semangatnya menyampaikan produk ciptaan Allah gitu kan, subhanallah, apalagi untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi kelapanya itu teman-teman, Anda boleh kasih madu atau peres jeruk ya, atau kasih jeruk nipis atau jeruk biasa ya, atau mungkin yang punya alpukat, ambil alpukat, masukin alpukat, itu masya Allah ya, masya Allah, enak sekali itu ya. Dan apa tuh namanya, itu memberikan kekuatan untuk tubuh kita ya. Tambahkan garam sedikit. Biasanya abang-abang kelapa edisi lama biasanya udah tahu tuh, air kelapa tuh biasanya masukkan garam sama dia ya, supaya nggak terlalu asam untuk tubuh kita dan tubuh kita nggak berat mencernanya, atau mungkin asam lambung kita nggak kaget. Karena biasanya ada orang kan habis minum air kelapa ada yang sakit perutnya, sakit lambungnya ya, atau mungkin habis itu keliengan juga bisa. Itu salah satu solusinya di apa tuh namanya, dikasih garam ya. Tapi garam yang sehat ya, seperti itu. Jadi kebayang ya, makan kurma, campur butter, campur garam sedikit, habis itu makan minum air kelapa atau air putih, makan buah sedikit, masya Allah, itu sudah sangat-sangat enak dan lezat ya, masya Allah. Saya kemarin berbuka dengan teman-teman yang mereka yaitu kelompok itu ya, KPG, kelompok pecinta gorengan ya, saya sebutnya itu. Saya berbuka dengan mereka. Dan saya sudah tahu nih, kalau saya buka sama mereka pasti siapinnya yang gitu-gitu aja. Akhirnya saya ambil jurus ya. Jurus saya siapin semua bukanya, saya beliin buah-buahan, saya beliin kelapa, bahkan kelapa yang sudah pakai agar-agar itu yang dalam batoknya itu dan buah-buahan semua itu dia makan. Semua gitu kan, subhanallah. Ya. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kenyang dia. Ternyata bisa kita makan gak pakai minyak, gak pakai tepung, dia bilang. Masya Allah. Ya. Jadi saya berhasil ya membuat mereka terkecoh. Ternyata makan sehat itu juga enak gitu kan. Tidak seperti bayangkan orang, kayaknya dunia itu hampa sekali tanpa produk tepung yang digoreng gitu kan. Nah, seperti itulah. Ya. Dunia hampa dan aku nelongsong ya kalau bahasa Jawanya gitu ya. Padahal biasa aja lah gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau ini semua teman-teman sudah pahami dan mulai memperbanyak ya makanan-makanan tinggi antioksidan atau mungkin minuman tinggi antioksidan selama sahur atau berbuka, itu masya Allah efek luar biasa. Dan paling penting adalah kita mengikuti bagaimana sahurnya Nabi atau bukanya Nabi. Nabi SAW bersahur atau berbuka pakai rutop atau kurma basah. Oke. Siapin kurma basah, beli, sekarang banyak yang jual tuh. Kita berbuka sebagaimana bukanya Nabi SAW. Kalau nggak ada itu, Rasulullah SAW berbuka pakai tamar atau kurma kering. Kalau nggak ada itu, Rasulullah SAW berbuka pakai air putih. Sahur yang Nabi SAW, ya ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang itu. Ada yang menyebutkan Nabi mengatakan sahurlah kalian meskipun dengan hanya sekedar air putih, atau disebutkan dalam riwayat lain Nabi SAW bersahur dengan tamar ya, atau kurma kering. Itu dulu dimulai dengan itu supaya kita bisa merasakan bagaimana puasa Rasulullah SAW dan kita bisa merasakan berkah dari puasa ini kepada jiwa kita, iman kita, hati kita, dan tentunya keberkahan yang Allah berikan dengan kesehatan yang Dia berikan melalui puasa ini kepada jasad dia kita. Saya kira mungkin itu Mas Putra. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz, ini materinya kalau bahasa anak sekarang tuh daging semua, Ustadz. Dari motivasinya ada. Kasih bumbu. Baik, Ustadz, kita masuk ke pertanyaan, Ustadz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kami terkait sama temanya ya. Ini ada 2 pertanyaan yang mirip. Pertama, bagaimana cara supaya setelah sahur perut nggak begah atau kembung atau mual? FYI punya riwayat dispepsia. Lalu ada satu lagi yang sama tentang sahur, Ustadz. Gimana ya tentang sahur? Cara efektif kecilin perut sepanjang bulan Ramadan gimana ya, Ustadz? Maksudnya konsumsi makanan apa untuk sahur dan berbukanya? Boleh Ustadz dijawab untuk tema sahur ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya ini hal yang insya Allah ya di sini tuh sangat mudah untuk kita benerin.
Yang pertama, tadi kalau ada riwayat dispepsia ya atau mungkin MAS seperti itulah, mungkin bahasa kita asam lambung, itu salah satu yang Anda perlu konsumsi di waktu sahur adalah air tajin atau air bukan air rendaman beras ya, tapi air tajin ya. Air tajin itu air dari beras yang kita tanak secara apinya kecil, nanti airnya itu kan keluar tuh yang putih-putih tuh. Nah, itu diminum ya waktu sahur. Pakai madu dikit boleh, kasih garam sedikit boleh, itu sangat baik dalam menguatkan asam lambung kita atau mungkin lambung kita. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh Anda minum jahe-jahean ya, kelompok jahe-jahean yang panas sifatnya. Biasanya saya tambahkan itu antara jahe sama serai atau mungkin jahe sama lengkuas atau jahe sama apalagi itu ya, kayu manis atau apa yang hangat-hangat saja. Itu bisa dikonsumsi waktu sahur, tambahkan sedikit dengan madu kalau mau, kalau tidak juga nggak apa-apa. Lalu Anda makan ya, makan seperti biasanya. Nah, makan tadi juga dijaga, jangan sampai banyak makanan-makanan yang mengandung tepung, yang mengandung katakanlah minyak-minyakan biasanya, atau mungkin buah-buahan juga kurang saya sarankan biasanya waktu sahur ya. Kan terutama buah-buahan yang sifatnya mengandung air tinggi, karena itu bisa menimbulkan katakanlah kembung ya. Jadi kalau mau buah seperti apa? Ya buah yang kira-kira biasa Anda kunyah lebih banyak seperti apel mungkin ya, atau mungkin pir. Pir agak banyak sih, mungkin alpukat itu bisa airnya nggak terlalu banyak. Itu bisa Anda konsumsi waktu bersahur ya, seperti itu. Makanan-makanan yang sifatnya bisa mengiritasi lambung ya sebaiknya dihindari saja ya, meskipun Anda suka misalkan makanan pedas ya seperti itu. Dan salah satu yang biasa saya sarankan itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak rempahnya. Paling gampang masuk sup. Jadi waktu sahur tuh makan sup ya. Nah, supnya itu bisa Anda perbanyak bumbu-bumbunya ya, kan sup tuh kan isinya bumbunya macam-macam tuh, saya nggak ingat semua ya. Salah satunya biasanya ada kayu manis ya, ada apa tuh namanya, cengkeh ya, ada apa lagi itulah seperti itu. Itu biasanya hangat, jadi diminum dalam kondisi atau mungkin dikonsumsi dalam kondisi hangat, ditambahkan dengan nasi sedikit ya, itu sangat baik ya. Tambahkan juga dengan kalau bisa tuh protein itu harus masuk waktu sahur kalau Anda punya riwayat itu apa tuh namanya, MAH atau dispepsia tadi, karena protein itu adalah salah satu bahan pangan yang sangat baik dalam memperlambat rasa lapar dalam perut atau pencernaan kita. Itu ya, seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi insya Allah nggak usah khawatir, dan yang paling penting adalah berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah tenangkan perutku, tenangkan pikiranku, tenangkan emosiku, ya tenangkan lambungku ya Allah, supaya aku bisa tenang berpuasa hari ini. Itu yang paling penting sebenarnya dari semua yang saya sampaikan tadi, ya, supaya kita tidak bergantung kepada benda, tapi kita bergantungnya pada yang menciptakan benda. Itu yang paling poin utamanya. Ya, nah itu kurang lebih gambarannya. Termasuk juga kalau ada probiotik, boleh Anda konsumsi juga probiotik di waktu sahur tadi, ya seperti itu. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan bagaimana caranya mengecilkan perut atau mungkin mengurangi lingkar perut atau berat badan, gampang sekali sebenarnya teman-teman sekalian. Yang paling gampang adalah dengan cara mengurangi kalori. Ya, kalori itu apa? Semua produk-produk yang mengandung karbohidrat. Jadi mungkin kalau waktu puasa kayak begini, kalorinya dikurangin. Contoh kalori itu apa? Ya nasi, ya tepung-tepungan tuh kalori itu. Ya jadi kurangi semua. Terus gantinya apa? Yang diperbanyak adalah protein-proteinnya. Protein diperbanyak, kemudian sayur diperbanyak, kalorinya dikurangi. Tapi intinya begini, kalau mau tahu bukan kalau mau tahu sih. Ini resep sederhananya begini. Yang masuk sama keluar, lebih banyak yang masuk, maka naik berat badan. Paham ya? Yang masuk sama keluar, lebih banyak yang masuk, maka naik berat badan. Yang masuk sama keluar, banyakkan yang keluar, turun berat badan. Yang masuk sama keluar sama, maka berat badannya stabil. Paham? Ya, seperti itu. Jadi kalau ini sudah dipakai, maka sederhana sekali. Kalau kebutuhan kalori kita sehari 2000 misalkan, terus Anda selama Ramadan misalkan dengan aktivitas kerja segala macam, Anda cuma makan 1500, berarti Anda defisit kalori, berat badan akan turun. Berat badan akan turun, otomatis yang terjadi apa? Tubuh akan menggunakan cadangan lemak dalam tubuh kita. Ya, yang di bagian-bagian yang lumpuh itu termasuk di perut juga, itu akan diambil sebagai cadangan energi atau mungkin sebagai bahan bakar. Itu cuma prinsipnya kayak begitu. Jadi kalau bagaimana aplikasi dalam sebuah piringnya gampang aja. Ya misalkan Anda makan nih berbuka misalkan ya, sudah makan beratnya muncul, ya nasinya kadang-kadang saya nasi itu cuma syarat doang, 1 sendok makan ya, syarat doang ya, supaya nggak ada tetap ada karbonya masuk gitu kan. Untuk saya ya, sesuaikan aja buat Anda. Lalu makan katakanlah ada protein dalam piring itu, ada proteinnya apa? Ya kalau nggak ada daging ikan daging hewan darat, ya pakai tempe juga protein kok sebenarnya, nggak masalah. Bahkan justru lebih bagus kalau mau pakai tempe. Mau diapain tempe? Terserah lah. Ya, mau dibikin bacem boleh, mau diapain boleh, atau mungkin pakai alpukat. Alpukat itu termasuk salah satu sumber protein juga.
ya. Nah, udah tuh protein, jadi nasi sedikit, karbo sedikit, ada protein, ada sayur. Nah, paling gampang itu sayurnya diperbanyak, ya. Sayur diperbanyak, ada protein, udah pasti turun berat badan tuh. Ya, apalagi Anda punya aktivitas, misalkan, apalagi kalau Anda kerja di Excel kayak begini, misalkan kerja di lantai 25, itu Masya Allah kalau Anda naik tangga. Nah, Masya Allah, kalau naik tangga. Ya, naik tangga waktu pagi gitu kan. Oh, turunnya banyak tuh Pak, Masya Allah, Masya Allah. Ya, tapi turunnya banyak. Cuman ya, mungkin sampai atas minta minum. Batal puasa setengah hari nanti ya, jangan canda ya, seperti itu. Kalau enggak, itu naik tangga tuh salah satu cara bakar kalori yang sangat-sangat mudah sebenarnya, ya. Kalau bisa mah kalau misalkan sampai lantai 3 bisa Anda naik tangga aja, itu luar biasa. Kenapa? Ini rahasianya Bapak Ibu sekalian. Puasa atau mungkin puasa itu ya, ketika seseorang berolahraga di waktu puasa, apalagi olahraganya yang berkaitan dengan weight training itu menggunakan beban ya, bukan beban kehidupan ya, beban barbel atau beban tubuh ya. Itu ternyata saya baca gitu kan, menurut kajian para ahli itu ternyata growth hormon yang muncul itu luar biasa besarnya ketika berpuasa. Jadi kalau mungkin puasa ini Anda bisa angkat barbel bangsa 5-10 menit ya, atau mungkin pull up, atau mungkin apa tuh namanya, push up ya, atau plank ya, itu kan pakai badan semua tuh, berat badan semua itu efeknya ke tubuh luar biasa. Sampai dia menimbulkan, kalau bagaimana cara itu ya, salah satunya itu kan supaya otot itu besar ya, supaya otot itu berisi itu sampai ada nyeri di situ, nyeri kayak pegel gitu. Jadi kalau Anda misalkan angkat barbel gitu kan pegel, itu udah mulai tuh, dia mulai teraktivasi ya, itu yang saya bisa jelaskan lah dari beberapa apa buku-buku itu kan. Itu Masya Allah, itu salah satu cara untuk menguatkan fisiknya tubuh kita selama Ramadan. Jadi selama Ramadan ini kalau bisa jangan tinggalkan beban angkatan Anda. Luar biasa kan, Masya Allah kan? Karena itu efeknya sangat luar biasa ke tubuh kita. Ya demikian mungkin, Mas. Siap, Ustadz. Oke. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, Ustadz. Cuma saya mempersilahkan teman-teman para jamaah yang masih stay di masjid, di kantor, monggo Mas Anam dibantu. Baik, terima kasih Mas Fajri. Mas Putra, mungkin ada pertanyaan dari jamaah, baik dari Ikhwan ataupun Ahwat, silakan kalau ingin bertanya kepada Ustadz. Dari jamaah Ahwat, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya nggak ada. Mas Putra, silakan lanjut. Oke, kalau begitu mungkin Ustadz karena tidak ada yang bertanya lagi, ini saya mungkin bacakan satu pertanyaan lagi ya Ustadz. Ya, baik. Terkait olahraga yang tadi Ustadz tentang weight training dan segala macamnya. Kalau boleh tahu Ustadz, olahraga apa sih yang keseharian dilakukan oleh Rasulullah yang mudah dan bisa kita ikuti baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan? Keseharian olahraga Rasulullah. Ya baik, ya kalau ditanya apakah Rasulullah itu berolahraga setiap hari, setahu saya sih tidak ya. Cuman beliau memberikan contoh kepada kita tentang jenis-jenis olahraga yang beliau biasanya lihat ya dari para sahabat dan termasuk beliau sendiri ya. Termasuk dalam hal ini adalah ya kalau berkuda kan susah ya, kalau berkuda susah. Ya salah satunya yaitu adalah beliau lomba seperti sprint ya, atau mungkin sprint atau maraton dengan Aisyah saat itu sebut dalam sebuah riwayat ya. Jadi itu kalau ditanya apa olahraganya ya lari itu salah satu olahraga yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ya, dan berlomba dengan istri beliau. Nah itu ada beberapa kali beliau SAW lomba lari dengan Aisyah. Yang pertama beliau menang, yang kedua beliau mengalah seingat saya, atau mungkin akhirnya Aisyah yang menang seperti itu. Nah itu yang apa namanya yang mudah kita kerjakan. Kemudian yang lain apa? Ya banyak ya, seperti gulat kan agak sulit kita kerjakan kalau mungkin seperti puasa kayak begini ya. Ya berkuda, berenang, memanah itu ya bagian dari berlatihnya para sahabat juga dalam mempersiapkan perang ya. Tapi yang banyak tuh kan itu adalah tadi ya saya katakan
bahwa Nabi itu tidak setiap hari berolahraga, karena kita tahu bahwa aktivitas bahkan perdagangannya Rasulullah SAW sendiri pasca Nabi, kan Nabi itu kan dulunya seorang pedagang, kita tahu ya bahwa beliau berdagang membawa dagangan dari Khadijah radhiyallahu anha, seperti itu. Dan setelah beliau menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, katakanlah pada setelah itu kan Rasulullah tidak lagi banyak melakukan atau bahkan tidak lagi melakukan aktivitas perdagangan, karena beliau lebih fokus untuk membina para sahabat. Itu yang saya ketahui ya. Sehingga hal-hal di luar itu pun juga sama. Jadi kita yang mungkin ya bukan Rasul, bukan Nabi ya, seperti ini ya kita lakukan sebisanya kita saja. Tapi olahraga itu sejatinya di sesuatu yang sifatnya mubah, ya boleh-boleh saja, apalagi diniatkan untuk menjaga tubuh ya, dalam rangka kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka olahraga apapun silakan saja kerjakan, asal tidak melanggar syariat, itu aja. Ya maksudnya melanggar syariat seperti apa? Ya contoh mungkin maaf ya, misalkan yang pergi ke gym gitu kan, biasanya kan gymnya itu campur ya, laki dan perempuan, itu kan bisa mengganggu pandangan kita. Maka saya nggak tahu di Jakarta ada apa tidak gym yang terpisah laki dan perempuan, tapi yang saya tahu tuh di Bali itu ada ya, laki dan perempuan terpisah. Yang laki namanya Adam Gym, perempuan namanya Hawa Gym, seperti itu ya. Itu bisa kita lakukan, dan itu kan olahraga yang sifatnya bisa kita lakukan di mana saja. Contoh mungkin ya, kalau saya ditanya apa olahraga yang mudah yang kita bisa kerjakan di luar yang tadi Rasulullah kerjakan gitu kan, yang saya tahu tadi ya, olahraga yang menggunakan berat badan. Jadi teman-teman kalau misalkan Anda habis sholat gini kan, atau mungkin habis sholat atau sebelum sholat, sesudah sholat Anda push up 5-10 kali, kan olahraga itu sudah lumayan tuh. Ya, maksudnya menguatkan fungsi fisik tubuh kita. Atau mungkin habis sholat, atau mungkin sebelum sholat kita stretching dulu, itu kan salah satu bentuk cara kita menguatkan tubuh kita dengan olahraga sederhana lah, katakanlah seperti. Meskipun makna atau definisi olahraga itu tidak seperti itu sebenarnya, karena harus ada heart rate yang terukur ya, seperti itu. Saya kira mungkin itu Mas Randy, Mas Putra. Oke, terima kasih Ustadz. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan, cuma mengingat waktu sudah melebihi jam 1, mungkin kita cukupkan. Terima kasih kepada Ustadz Zaidul Akbar atas materi dan waktunya. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz. Mungkin boleh Ustadz dipandu doa kepada Ustadz. Oh ya, baik. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwan muslimin mustadafina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna siyamana wa qu'udana wa sujudana wa tilawatana. Allahumma ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaika nusur. Allahumma Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli syarr wa fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wal 'aiban illa satarta wal haman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajata min hawaij dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ya rahman ya rahim ya malikal mulk ya zal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum ya zal jalal wal ikram. Ya Allah ya rahman ya rahim, berikanlah kami kesehatan ya Allah, kesehatan untuk bisa meneruskan sisa-sisa dari Ramadan ini ya Allah. Berikan kami kenikmatan dalam puasa ini ya Allah. Berikanlah kami kenikmatan dalam semua ibadah dan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kami kemudahan untuk bisa merasakan kenikmatan dari iktikaf dan sebagaimana iktikaf diajarkan Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ibu bapak kami, kakek nenek kami, dan seluruh keluarga kami. Ya Allah, hapuskanlah nama kami, nama ibu kami, nama bapak kami, seluruh keluarga kami, anak, istri, suami kami dari api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan setiap Al-Quran yang kami baca, setiap huruf-huruf itu ya Allah bisa menjadi penyembuh di dalam diri kami, penyembuh dalam hati kami ya Allah, penguat jiwa kami, penguat iman kami.
Ya Allah, jadikan setiap huruf yang kami baca di bulan Ramadan dalam Al-Quran-Mu, ya Allah, itu menjadi penguat iman kami, ya Allah, menjadi syafaat buat kami di yaumil hisab nanti. Ya Allah, jadikan Quran sebagai sahabat kami di dunia, ya Allah, jadikan Quran sebagai sahabat kami di alam kubur, ya Allah, jadikan Quran sebagai pemberi syafaat buat kami, ya Allah, di yaumil hisab nanti. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka lailatul qadar. Allahumma inna nas'aluka lailatul qadar. Allahumma inna nas'aluka lailatul qadar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka filal khaira wa tarakal munkar wa hubbal masakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika. Terima kasih kepada Ustadz Jadil Akbar atas materinya. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih banyak bagi jamaah yang sudah bergabung dan juga kepada Ustadz. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa bernilai ibadah di sisi Allah dan juga menambah ilmu, wawasan dan bermanfaat bagi kita sehari-hari. Kurang lebihnya kami selaku panitia